Selamat berjumpa kembali para penggemar bahasa Latin yang setia. Setelah pertemuan terakhir kita berbicara tentang ablativus, hari ini kita akan belajar tentang declinatio pertama. Kata ini mungkin masih agak asing di antara kalian, terutama yang baru pertama kali belajar bahasa Latin. Declinatio pertama ialah golongan semua kata benda Latin yang berakhiran e dalam bentuk genitivus singularisnya. Itulah sebabnya mengapa setiap kali kita menuliskan kata benda dalam bahasa Latin selalu diikuti bentuk genitivus singularnya. Misalnya Regina diikuti regine, Regina regine, Rosa rose, Incola incole, Agricola agricole. Kata kedua yang berakhiran e itu adalah bentuk genitivus singular. Ketika kita menyebut kata benda dengan bentuk genitivus singularnya, kita akan tahu kata benda tersebut termasuk dalam declinatio keberapa. Kita sampai di sini baru belajar mengenai declinatio yang pertama. Kata benda declinatio pertama, akhiran genitivus singularnya adalah ae yang dibaca e. Kalau akhiran e ini dihapuskan, tampaklah akar kata. Supaya dapat menambahkan akhiran yang tepat sesuai dengan jabatan kata benda, hafalkanlah sungguh-sungguh tasrif declinatio sampai akhir. Apakah yang dimaksud dengan tasrif declinatio? Tasrif declinatio adalah perubahan akhiran pada setiap kata benda yang terdiri dari 6 kasus. Nominativus, akhiran untuk subjek; genitivus, akhiran untuk keterangan pemilik; dativus, akhiran untuk pelengkap penyerta; akusativus, akhiran untuk objek atau pelengkap penderita; ablativus, akhiran untuk keterangan di luar keterangan pemilik; dan vocativus, akhiran untuk panggilan. Mengenai vocativus, kita belum membicarakannya secara khusus, tetapi secara sekilas dapat kita jelaskan di sini. Vocativus dari kata vocare artinya memanggil, bahasa Inggris juga ada vocation artinya panggilan. Dari sini kita bisa memahami bahwa vocativus adalah akhiran yang ditambahkan pada kata benda dalam bahasa Latin yang menduduki jabatan panggilan dalam kalimat. Misalnya, ratu, kasihilah penduduk. Maka kata ratu itu jabatannya vocativus. Contoh lain lagi, petani, bajaklah tanah. Maka kata petani itu kan panggilan, kita memanggil petani. Lalu gadis, hiasilah meja ratu. Kita memanggil gadis itu dan memerintahkan dia supaya menghiasi meja ratu. Maka jabatan dalam kalimat gadis itu adalah vocativus. Untuk memperdalam secara lebih jelas mengenai vocativus akan kita jelaskan lagi nanti ketika kita belajar tentang kalimat imperativus. Karena vocativus erat hubungannya dengan imperativus. Vocativus hanya digunakan dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Karena kita memanggil seseorang atau sesuatu untuk kemudian kita perintahkan mengerjakan sesuatu. Di sini cukup kita tahu bahwa vocativus itu jabatan yang diberikan untuk kata benda yang menduduki jabatan panggilan dalam kalimat. Kalau singular akhirannya a, untuk plural akhirannya is. Sampai di sini dengan demikian kita sudah mengerti dengan lengkap, sudah mempelajari semua kasus dalam tasrif declinatio. Yang dimaksud kasus itu adalah keenam istilah ini: nominativus, genitivus, dativus,
akusativus, ablativus, vokativus. Jadi ini adalah ringkasan dari semua yang kita pelajari dari awal sampai dengan hari ini. Untuk nominativus singular akhirannya a, nominativus plural akhirannya e, genitivus singular akhiran e, plural akhiran arum, dativus singular akhiran e, plural akhiran is, akusativus ketika singular akhirannya am, plural berakhiran as, ablativus singular berakhiran a, plural berakhiran is, dan vokativus singular berakhiran a, plural berakhiran e. Maka perhatikan, nominativus sama dengan vokativus, baik singular maupun plural. Inilah tasrif deklinatio pertama. Kita harus menghafalkan luar kepala. Tasrif deklinatio pertama ini, contohnya demikian. Rosa, rose, rose, rosam, rosa, rosa untuk singular. Lalu untuk pluralisnya, rose, rosarum, rosis, rosas, rosis, rose. Itu harus hafal dengan sungguh. Silahkan kalian menghafalkan sampai betul-betul hafal. Rosa, rose, rose, rosam, rosa, rosa. Rose, rosarum, rosis, rosas, rosis, rose. Penggunaannya untuk masing-masing kasus ini sudah dijelaskan dalam perjumpaan kita sebelumnya. Sedikit saya ulangi di sini. Nominativus biasa ditulis dengan angka 1. Ini untuk akhiran yang ditambahkan pada subjek kalimat. Singular akhiran a, plural akhiran e. Genitivus biasa ditulis dengan angka 2. Ini akhiran yang ditambahkan untuk keterangan pemilik. Lalu dativus biasa ditulis dengan angka 3. Ini akhiran yang ditambahkan pada kata benda yang menduduki jabatan pelengkap penyerta dalam kalimat. Kalau singular akhirannya e, kalau plural akhirannya is. Dalam kalimat bahasa Indonesia sangat mudah untuk menemukan jabatan dativus ini dalam kalimat. Karena semua kata benda yang jabatannya dativus selalu diawali dengan bagi, untuk, atau kepada. Kalau kata itu di depannya ada kata bagi, untuk, kepada, di belakangnya selalu diikuti dativus. Misalnya, gadis memberikan bunga mawar kepada ratu. Ratu dalam kalimat ini jabatannya dativus karena sebelum ratu itu ada kata kepada. Ingat, bagi, untuk, kepada, dan kadang-kadang juga guna. Selalu diikuti dativus. Akusativus biasa ditulis dengan angka 4, singular akhirannya am, plural akhirannya as. Akhiran ini ditambahkan pada kata benda yang menduduki jabatan objek atau pelengkap penderita dalam sebuah kalimat. Kalau objek itu hanya 1, maka akhirannya am. Kalau objek atau pelengkap penderita itu banyak, maka akhirannya as. Kita sudah mempelajari dengan detail sebelumnya. Yang berikutnya adalah ablativus. Biasa ditulis dengan angka 5. Kalau singular akhirannya a, kalau plural akhirannya is. Ablativus ini akhiran yang ditambahkan kepada kata benda yang menduduki jabatan keterangan. Semua keterangan dalam kalimat kecuali keterangan pemilik diberi tambahan akhiran ablativus ini. Yang terakhir adalah vokativus, tadi sudah kita bicarakan. Vokativus adalah akhiran yang ditambahkan untuk panggilan dalam kalimat dan biasanya diberi nomor 6 untuk vokativus. Maka urutannya untuk mempermudah kita menghafal dan mengingat tidak perlu dibalik-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nominativus, genitivus, dativus, akusativus, ablativus, vokativus. Rosa, rose, rose, rosam, rosa, rosa.
Rose, rosarum, rosis, rosas, rosis, rose. Silahkan menghafalkan. Inilah sebenarnya kesimpulan dari seluruh yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini. Perhatikan beberapa hal ini. Akhiran nominativus biasanya sama dengan akhiran vokativus, baik singular maupun pluralnya. Biasanya, karena nanti ada satu yang tidak biasa. Lalu akhiran dativus plural selalu sama dengan ablativus plural. Akhiran-akhiran yang sama ini menuntut kita untuk lebih jeli, teliti, dan hati-hati, cermat di dalam menerjemahkan dan mengamati akhiran-akhiran kata dalam sebuah kalimat. Ablativus singularis kelihatannya sama dengan ablativus dan nominativus singularis. Rupanya sama, tetapi sebetulnya A pada nominativus itu lebih pendek, sedangkan A pada ablativus itu diucapkan lebih panjang. Jadi perbedaannya hanya pada pengucapannya saja. Ada sedikit catatan mengenai tasrif ini. Untuk kata filia dan dea. Kata filia untuk dativus plural dan ablativus plural bukan filiis seperti pada ketentuan umum, tetapi filiabus. Juga untuk kata dea pada dativus plural dan ablativus plural bukan deis seperti menurut hukum umumnya, tetapi deabus. Mengapa demikian? Nanti akan kita jelaskan pada tahap yang berikut ketika kita belajar tentang deklinatio kedua. Sekarang mari kita menghafalkan sejenak sedikit tambahan vokabularium ini. Kura, kure, C diikuti U dibaca K. Kura, kure artinya pemeliharaan. Dea, de artinya dewi. Herba, herbe artinya rumput atau ramuan. Punya, punye artinya pertempuran. Porta, porte artinya pintu gerbang. Ara, are artinya altar. Amicit sia, amicit sie artinya persahabatan. Perhatikan kata ti diikuti vokal a maka dibaca ts. Amicit sia, amicit sie. Letitia, letitie ini sama cara membacanya, artinya kegembiraan. Gloria, glorie artinya kemuliaan. Familia, familie artinya keluarga. Inopia, inopie artinya kekurangan. Femina, femine artinya orang perempuan atau wanita, sama. Perhatikan dalam setiap kata. Semua ini adalah kata benda dan semua kata ditulis dengan bentuk genitivus singular. Akhiran e yang ada di belakang setiap kata itu adalah bentuk genitivus singular. Silakan menghafalkan ke-12 kata ini baik-baik supaya mempermudah kalian untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekarang waktunya untuk latihan. Dengan menerapkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dalam penjelasan-penjelasan sampai hari ini, kalian tunjukkan bahwa kalian menguasai, kalian bisa. Caranya kerjakan latihan ini dengan teliti, dengan cermat. Ada 10 latihan. Nomor 1 akan kita jadikan sebagai contoh, lalu nomor 2 sampai dengan 10 kalian kerjakan sebagai latihan. Ingat, ini latihan. Ujilah keterampilan dan penguasaan kalian dengan cara mengerjakannya sungguh-sungguh. Kalau mengalami kesulitan silahkan bertanya. Jangan menyalin pekerjaan teman karena itu tidak ada gunanya. Itu akan menghambat proses belajar kalian dan membuat kalian tidak berkembang. Sesulit apapun berusahalah. Kalau tidak bisa bertanyalah, meminta penjelasan entah dari teman atau dari orang lain atau juga dari guru. Mari kita perhatikan kalimat pertama. Kami memuji persahabatan para penduduk tanah air.
Langkah pertama yang kita tempuh setiap kali kita mengerjakan latihan adalah dengan menguraikan kalimat ini berdasarkan jabatan-jabatannya. Kami di sini adalah subjek. Kalau subjeknya kami, kita cari predikatnya, memuji. Maka kita jadikan satu karena kami memuji. Predikatnya memuji dan subjeknya kami itu kata ganti bukan kata benda. Maka kita jadikan satu jabatan. Sehingga kami memuji jabatannya predikat untuk orang kedua plural aktif. Maka akhirannya adalah mus. Ingat kembali akhiran-akhiran untuk kata kerja. Untuk orang pertama singular O, untuk orang kedua singular S, untuk orang ketiga singular T, untuk orang pertama plural mus, untuk orang kedua plural tis, untuk orang ketiga plural NT. OST mustis NT. Itu saja perhatikan. Itu akan selalu kita gunakan dalam menerjemahkan setiap kalimat pada tahap-tahap selanjutnya. Kita beranjak ke kata yang berikut, yaitu persahabatan. Dalam kalimat ini, persahabatan menduduki jabatan sebagai objek atau pelengkap penderita. Kami memuji persahabatan, maka persahabatan itu sebagai sasaran dari kata memuji, sebagai objek, maka pelengkap penderita. Dan jabatannya di sini adalah akusatifus singular karena ini satu. Sehingga akhirannya am. Lalu yang berikut persahabatan penduduk. Persahabatan milik penduduk. Maka para penduduk jabatannya adalah genitivus karena keterangan pemilik, plural karena banyak, maka akhirannya arum. Dan tanah air, para penduduk tanah air. Rupanya tanah air di sini juga pemilik dari para penduduk. Sehingga jabatannya genitivus untuk tanah air, singular karena hanya satu, dan akhirannya e. Dengan demikian, terjemahan bahasa Latinnya akan berbunyi demikian. Patrie incolarum amicitiam laudamus. Patrie genitivus singular, incolarum genitivus plural, amicitiam akusativus singular, dan laudamus adalah predikat untuk orang pertama plural, kami. Silahkan mengerjakan latihan-latihan ini dengan semangat dan gembira. Semangat, karena itulah yang akan membantu kalian semakin mudah memahami bahasa Latin. Pada slide berikut ini akan dijelaskan tentang cara menerjemahkan kalimat Latin ke dalam kalimat Indonesia. Kalau yang sebelumnya tadi, tugas kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Latin, itu jauh lebih mudah. Berikut akan dijelaskan kepada kita bagaimana kita menerjemahkan kalimat Latin ke dalam kalimat Indonesia. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita menerjemahkan kalimat Latin ke dalam kalimat Indonesia adalah mencari predikat atau kata kerja yang sudah ditasrifkan dalam kalimat itu. Mengapa ini yang pertama? Pertama karena mencari kata kerja itu paling mudah. Akhirannya jelas OST mustis NT atau tanpa akhiran kalau itu kalimat perintah. Dan yang kedua, menemukan kata kerja adalah kunci untuk bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Setelah langkah pertama kita lakukan, sekarang kita menginjak langkah kedua, yaitu tentukanlah subjek kalimat. Kita bisa menentukan subjek kalimat setelah kita menemukan kata kerja atau predikatnya. Karena dari akhiran predikatnya itulah kita akan mendapat petunjuk dengan jelas siapa yang menjadi subjeknya. Saya, engkau, ia, kita, kamu, atau mereka. Kalau ternyata kita menemukan ia atau mereka sebagai subjek menurut petunjuk
kata kerja atau predikat yang kita temukan, maka kemungkinan subjek itu adalah suatu kata benda. Oleh karena itu, carilah apakah ada kata benda dalam bentuk kasus nominativus pada kalimat itu yang mungkin dapat kita jadikan subjek. Gampang mencari nominativus akhiran A atau akhiran E kalau itu plural. Setelah kita menemukan subjek, langkah yang berikut adalah cari kalau dalam kalimat itu ada pelengkap penderita atau objek. Mudah, pelengkap penderita atau objek, istilah akhirannya untuk bahasa Latin accusativus, selalu ditunjukkan dengan akhiran am kalau itu singular dan as kalau itu plural. Maka mudah menemukan accusativus dalam sebuah kalimat itu. Akhiran am dan as itu tidak ada yang sama dengan kasus-kasus yang lain. Kalau ada akhiran am atau as, pasti itulah objeknya. Kemudian akan mudah setelah itu menentukan kasus dan jabatan-jabatan yang lain dari kata-kata dalam kalimat itu. Silakan mencoba berulang-ulang dengan tekun, teliti, dan banyak berlatih. Kunci mempelajari dan menguasai bahasa Latin adalah tekun, teliti, banyak berlatih, dan banyak menghafal. Berikut akan diberikan contoh bagaimana menerjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Non regine sed regine filiabus viam monstras. Ini kalimat yang akan kita gunakan untuk contoh menerjemahkan. Langkah pertama di dalam menerjemahkan adalah mencari predikat atau kata kerja. Dalam kalimat ini, predikatnya adalah monstras, akhiran s. Orang kedua singular, engkau terjemahannya. Setelah kita menemukan predikatnya, kemudian kita cari subjeknya. Kalau predikatnya untuk orang pertama, untuk orang kedua, itu jelas subjeknya pasti melekat pada kata kerja itu. Sehingga dalam kalimat ini subjeknya engkau. Akhiran s yang melekat pada kata kerja itu kita terjemahkan dengan engkau, kita jadikan subjek dalam kalimat. Lalu langkah yang ketiga, temukan accusativus, objeknya. Akhiran am atau akhiran as yang ada dalam kalimat ini. Ada kata viam. Awas, jangan terkecoh dengan monstras yang akhiran as. Ini kata kerja bukan kata benda. Maka viam satu-satunya kata benda dalam kalimat ini yang berakhiran accusativus. Akhiran am berarti accusativus singular. Setelah kita temukan accusativusnya, langkah yang berikut tinggal kita menentukan dua kata atau tiga kata di sini yang belum jelas. Akhiran e juga ada akhiran bus. Mungkin akhiran e itu genitivus singular, mungkin juga dativus singular. Tetapi tidak mungkin nominativus plural karena nominativusnya sudah kita temukan. Maka terjemahannya menjadi demikian. Non regine sed regine filiabus viam monstras. Regine yang pertama itu dativus singular, lalu regine yang kedua itu genitivus singular akhiran e, kemudian filiabus ini adalah dativus plural akhiran bus, dan viam genitivus singular akhiran am, monstras predikat untuk orang kedua singular aktif akhiran s. Terjemahannya menjadi engkau menunjukkan jalan bukan kepada ratu tetapi kepada putri ratu. Ada kata non itu artinya tidak dan set itu tetapi atau melainkan. Jadi bukan kepada ratu melainkan kepada putri ratu. Demikianlah contoh terjemahan lengkap dari kalimat ini. Silahkan untuk menerjemahkan kalimat-kalimat Latin pada kesempatan yang akan datang. Kalian menggunakan rumus atau strategi ini. Temukan predikat, lalu temukan subjek, temukan accusativus,
Lalu mulailah menerjemahkan dan menempatkan kata-kata yang lain sesuai dengan konteks yang cocok untuk kalimat itu. Para siswa, demikian dulu pelajaran untuk sesi ini. Silahkan mengerjakan latihannya dan mengirimkan kepada saya seperti biasanya. Sampai jumpa pada pelajaran besok. Tetap semangat, tekun, dan teliti.